Oke, jadi teman-teman kembali lagi sama gue di Kijang Satu Podcast. Dan di Kijang Satu Podcast kali ini sebenarnya ini bukan kayak podcast, ini lebih kayak apa ya, kayak kita membaca suatu berita bersama-sama gitu ya. Dan semoga kalian semua setelah membaca berita ini tidak tambah emosi, tidak tambah kesel, karena ada aja orang-orang yang masih bebel gitu ya, masih bebel dan masih memanfaatkan dan ketawa di atas penderitaan masyarakat gitu ya, memanfaatkan benefit, apa bukan benefit sih, tapi apa ya, memanfaatkan apa ya sebutannya ya, apa Far sebutannya tadi bilangnya, privilege, memanfaatkan privilege ya, dan bersenang-senang di saat masyarakat ada yang tokonya disemprot ya, gue nggak bilang disiram ya, disemprot gitu. Itu mungkin kan penyemprotan disinfektan kan ya. Ada yang eh, dagangannya diangkut gitu kan ya. Ya mungkin kan diangkut bisa karena untuk dibantu pengirimannya kan diangkut ya, dagangannya pastikan nggak mungkin dengan orang lain yang diangkut kan. Iya, tapi ternyata masih ada saja orang yang mungkin memiliki privilege dalam tanda kutip dan dia sangat-sangat memanfaatkannya dengan cerdas atau kurang cerdas, gue nggak tahu, yang jelas ini heboh banget nih gitu ya. Oke, langsung aja kita ke beritanya teman-teman. Oke, jadi heboh keluar negeri saat PPKM, anak menteri unggah video ini teman-teman ya. Jadi Audi Pratama ya, ini dari Insert Live anyway ya. Audi Pratama, anak dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, tengah menjadi sorotan. Hal ini lantaran di tengah PPKM darurat ini, ia dan sang istri Rahel atau Rachel ya ini. Mohon maaf ya kalau salah sebut-sebut ya. Jangan diciduk ya. Rachel Teresia diduga pergi bulan madu ke luar negeri. Waduh. Hal ini menjadi viral di media sosial usai tangkapan Rachel saat berada di bandara beredar luas. Nah, akibatnya Rachel memilih untuk menghapus akun Instagram miliknya. Ngapain dihapus, Mbak? Gitu kan. Nggak apa-apa, Mbak. Terabas aja kan. PPKM aja diterabas, masa komen netizen gak kuat diterabas ya kan. Ibarat kata COVID itu lebih membunuhmu, Mbak, gitu kan. Tapi mbaknya masih terabas-terabas aja, Mbak, nggak masalah kan. Apalagi komen netizen gak bakal sampai membunuh Mbak. Kalau saya lihat dari mental-mental Mbak ini kan, Mbak dengan suami gitu kan. Mental-mentalnya udah mental-mental bebel ke tulang, nggak mungkin gara-gara komen netizen mbaknya bisa santuy, apa bisa, bukan bisa santuy, malah mbaknya santuy gitu. Mana mungkin mbaknya bisa kena depresi gitu kan ya. Nggak mungkin kayaknya sih, Mbak ya. Saya lihat-lihat mbaknya aman kayaknya. Jadi nggak usah dihapus, Mbak, lain kali, Mbak. Di Instagram nggak ada corona, Mbak, gitu. Cuma ada beritanya doang, virusnya nggak ada gitu. Sementara Audi tidak memberikan respon usai namanya menjadi sorotan. Iyalah, Bang, betul, Bang. Gak usah berikan respon, Bang. Gak usah. Ngapain berikan respon nih kan, Bang? Gak usah, Bang. Dalam unggahan di Instagram, Audi tampak mengunggah video 2 ekor anjing. Ini anjingnya ikut ke bulan madu apa gimana nih, Bang? Apa beli di tempat sana, Bang? Gitu. Tolong direspon, Bang, kalau yang ini, Bang. Tidak ada suara yang keluar dari video tersebut dan entah apa tujuannya mengunggah video tersebut. Oke, lanjut. Jadi ada 2 ekor anjing. Oke, lucu ya anjingnya ya. Gue lihat lucu nih anjing nih. Oke, lanjut ya. Nih, heboh keluar lagi. Oke. Nah, ini orangnya nih. Tuai kritikan pedas dari netizen. Nah, ini yang gua maksud tadi gitu kan. Gak perlu khawatir gitu kan. Netizen itu gak bakal membunuhmu sepertinya gitu ya. Yang gua ini kan selama ini sih gak bakal membunuhmu gitu. Tapi COVID mungkin membunuhmu gitu kan. Kan narasi pemerintah kan seperti itu ya kan. COVID itu pokoknya gini. Pemerintah tuh ada jargon ya. Ya. Nih gua cari dulu nih. Jadi ada jargon, guys, dari pemerintah itu.
tidak pakai masker bisa mati. Kalau nggak salah ya. Nih, ya, Satgas nih. Gua balikin lagi layarnya. Ya, biar kalau kalian ada yang mana nih, Satgas, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Tuh. Karena COVID dong, nggak mungkin tidak pakai masker bisa mati karena yang lain dong. Atau ada yang lain, iya. Bercanda ya Pak ya. Bercanda Pak, bener Pak. Oke, ya kan gitu kan. Berarti kan karena COVID bisa mati. Nah ini mbaknya, ya tolong kedepannya nggak usah hapus-hapus Instagram mbak gitu. Karena makian netizen itu nggak mungkin. Kalau emang udah mbak dan suami udah mentalnya itu udah bebel ke tulang, nggak mungkin membuat mbaknya mati gitu kan. Malah bisa jadi netizennya yang aduh. Oke, sip yo, ayo ya. Tak hanya menjadi perbincangan di Twitter, netizen pun menyerbu akun Instagram milik Audi, ya kan. Terlebih dalam Audi nih suaminya anyway ya. Terlebih dalam unggahan yang tengah mengkampanyekan untuk menggunakan masker ya. Kalian pakai masker untuk siapa? Mari bekerja sama dengan menghentikan penyebaran COVID-19, tulisnya. Ini mungkin karena di Instagramnya Mas Audi ini, dia itu menyerukan gerakan memakai masker ya. Dan di captionnya itu seperti itu. Kalian pakai masker untuk siapa gitu kan. Mari bekerja sama dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Oke, kita akan jawab pertanyaan Mas Audi yang terhormat gitu kan. Kalian pakai masker untuk siapa? Untuk kelancaran pemerintah kita Mas ya, dalam menanggulangi virus COVID-19 Mas gitu. Bahkan kita tidak hanya pakai masker Mas, ya kan? Kita stop keluar rumah Mas gitu. Ini gue terus terang aja nih, udah nyari sebulan 2 minggu ya, 2 mingguan lah gitu kurang lebih gak ketemu nyokap gue nih ya. Demi PPKM ini berjalan lancar Mas gitu. Ya, jadi tidak hanya memakai masker, tapi kita juga tidak keluar rumah Mas gitu. Ya ini informasi aja sih Mas, kan Mas nanya nih anyway ya. Kebetulan Masnya kan nanya gitu kan. Nah, netizen yang geram pun langsung memberikan komentar-komentar sindiran mereka yang tajam. Pakai masker ya untuk pejabat lah, apa yang enggak sih buat pejabat? Ini siapa cu? Pakai masker ya buat pejabat, ya untuk pejabat lah, apa yang enggak sih buat pejabat? Cu. Oke. Jangankan pakai masker, mau bikin rumah sakit buat pejabat juga sok katanya. Wah, mantap, Bro. Gua dukung, Bro. Untuk siapa nih, ada lagi ya? Untuk siapa? Untuk anak pejabat lah, biar bisa jalan-jalan ke Jepang. Waduh. Nah, ini biasanya yang ini nih. Emak-emak ini nih, emak-emak kritis nih ya kan. Yang selanjutnya nih, hipokrit, munafik. Cu. Untuk kamu supaya kamu bisa pergi liburan ke Jepang. Aduh. Ya Allah ya Robi. Emang mantap ini. Pantas lah ini mbaknya ini ya kan. Mbaknya mbaknya sampai hapus akun Instagram cuy. Tuh tajam bener mulut netizen nih. Parah cuy ini cuy, bener cuy. Gak gini loh. Gue cuman pengen kita tuh mikir ya gitu. Kita tuh mikir ya bareng-bareng ya. Jadi apa sih yang kalian pikirin ketika negara sedang tidak baik-baik saja gitu kan? Ada beragam orang gitu pastinya gitu ya. Ada yang seperti kaum seperti Jerings gitu ya. Gue di sini nggak menjudge siapapun ya. Kalau sekedar itu adalah opini gitu loh. Gue nggak menjudge gitu. Nah, tapi opini Jering ini tidak akan lebih berbahaya daripada orang-orang yang udah tahu negaranya sedang tidak baik-baik saja, dia malah keluar negeri. Entah untuk apapun, yang jelas kalau lu udah keluar negeri, terutama untuk hal-hal yang seperti ini,
seperti ini, sorry to say seperti ini gitu ya. Duh, minta maaf udah bener ya kan. Gue nggak tahu gitu ya. Apakah ada hati nurani yang di gitulah. Ya mungkin tiket masnya ini udah dibeli dari jauh-jauh hari, tidak bisa di cancel kali. Makanya lain kali mas, lain kali kalau beli tiket itu di apa biasanya itu kita travel gitu kan, itu bisa di ini kan, bisa di wah saya tidak bisa pergi, dapat duit lagi mas, gak apa-apa santai, walaupun mungkin ada potongan pergi, cuma kan nggak apa-apa lah buat anak menteri mah, ya kan santai lah, kalem ya kan, gitu mas. Ya kita kan positive thinking ya, mungkin masnya ini mungkin oh udah dibeli nih gimana nih ya kan, kalau misalnya kita nggak jadi kan rugi nih gitu, nggak bisa di retur apa gimana, makanya aduh aduh makanya ya gimana ya, gue prihatin sih asli sih gitu, maksudnya bayangin lu sumpah dah, orang tuh nggak nih bener ya, gua itu sering banget lihat orang yang mengadu gitu ya, apa namanya, dia itu di PHK sepihak, di PHK pokoknya tidak ada keadilan buat mereka orang rakyat kecil itu, karena ya pengusahanya aja diminta berkorban gitu kan, gimana bawahannya, gimana pekerjanya kan kayak gitu lah. Ini ya, kita lihat lagi titel bapaknya ya. Kita lihat lagi titel bapaknya nih biar nggak kesalahan nih ya kan. Kita lihat lagi ya titel bapaknya ya kan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kita sebut lagi nih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Seharusnya setidaknya kalau Anda tidak sampai hatinya untuk bersimpati kepada masyarakat Indonesia, simpatilah ke Bapak Anda. Ya, apa titel Bapak Anda tadi? Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Astagfirullahaladzim. Ekonomi kita tuh lagi begini nih mas, gitu. Parah. Ekonomi kita tuh pokoknya lagi, wah, kalau ibarat kata turun terjun payung itu ya, entah gimana caranya tuh, payungnya nggak mau kebuka, tapi orangnya terus terjun itu, terjun terus, nggak tahu payungnya kapan kebuka itu. Bahkan mungkin gue nggak tahu, mungkin udah sampai orangnya tenggelam di lautan paling dalam kali, nggak tahu gue, gitu. Yang itu lautannya udah dihuni sama ikan-ikan yang lu tahu kan, kayak ikan-ikan kayak makhluk SCP gitu tuh, yang matanya mungkin bisa ada antenanya apa gimana ya kan, udah kayak alien tuh udah di situ tuh, tinggal nunggu sampai ketemu namanya pantai di dalam laut gitu. Pantai di dalam laut, terus ada apa namanya sungai di dalam laut, itu tinggal nunggu begitu aja. Kalau udah sampai begitu ya kan, Mas ini jangankan ke luar negeri gitu, Masnya mau ke Bali aja udah susah tuh mas, kayak gitu mas. Nah, gitu ya. Tolong ya, gue minta tolong banget gitu sama siapapun nih, gue bilang ini anak pejabat ya, gue minta tolong bener deh. Jadi gini, to make it clear aja ya guys. Oke, gue akui sekarang gitu ya, nyokap gue itu juga termasuk ASN lah gitu. Ya nggak ada apa-apanya lah kalau dibandingin sama bapaknya gitu kan. Tapi nyokap gue ini aja yang mungkin ASN yang sepele aja, bener nih gue mau nangis ngomong.
uh, memang beliau berhubungan erat dengan ekonomi juga, berhubungan erat dengan keuangan. Beliau itu udah umur usia tuh udah pala 6 ya, Van. Udah kata harusnya tuh udah nimang cucu gitu, tapi karena gue Arvan tuh masih ya karena ya memang rezekinya dapat anaknya pas udah tua gitu kan, udah jadi belum bisa nimang cucu gitu, dan gue cukup sedih, tapi ya itu kan kehendak Allah. Dan yang membuat gue makin sedih lagi adalah beliau itu masih belum bisa menikmati masa tuanya karena beliau ini harus mengabdi kepada negara gitu. Dan beliau ini mengabdi dengan kepada negara tuh sampai bener-bener all out banget, sampai gue tuh yang kayak kayak fuck man, kayak gue tahu pemerintah kita tuh seperti apa, berjuangnya itu seperti apa. Gue bahkan tahu banget yang namanya Pak Budi G Sadikin itu seperti apa berjuangnya gitu ya. Yang dimana orang lain tuh ngomong, Pak Budi Sadikin nih karena dia adalah dulu orang bank, jadi dagang ke rakyat gini. Tapi gue yang memang kenal orang dalam tuh tahu betul. Dan gue percaya bapaknya beliau ini, bapaknya Mas Audi ini itu tidak mungkin tidak memiliki energi yang sama di saat ini. Karena ekonomi itu adalah sektor yang sangat-sangat dihantam gitu ya. Gitu. Jadi gue yakin bahkan bapaknya Mas Audi ini sedang mati-matian berjuang. Gue yakin. Balik lagi ke nyokap gue gitu ya, kayak dia ini gila men. Porsi kerjanya itu udah bukan porsi kerja jabatannya loh, bener loh. Mungkin kalau misalnya dulu nih sebelum ada COVID gitu ya, porsi kerja jabatannya ini tuh enak banget gitu loh. Bahkan lu bisa liburan tiap hari kali ya gitu. Bisa honeymoon tiap hari kayak Mas Audi nih kayak gitu kan. Gitu. Bisa gitu. Tapi karena COVID ini ya harus rela untuk enggak. Gitu. Kenapa ya? Karena dia tahu, nyokap gue tuh tahu, beliau tuh tahu gitu ya, bahwa masyarakat ini harus diperjuangkan. Padahal segitunya masyarakat itu menghina pemerintah, mencaci pemerintah, tidak lagi mengkritik ya, yang gue tangkap. Dan itu memang ya begitu gitu. Tapi nyokap gue dan beberapa pejabat, terutama menteri-menteri gitu ya, itu tuh all out sekali untuk menangani pandemi ini. Lu tahu kan, obat-obat gratis siap diedarkan, vaksinasi gratis sudah terjadi di mana-mana gitu ya. Lu udah mulai lihat beberapa lah gitu. Dan semoga kerja keras ya, jerih payah mereka itu terbayar gitu. Tapi ketika anggota keluarganya, terutama anaknya, seperti menghina, ini kalau kata nyokap gue udah menghina loh. Menghina siapa ya? Menghina bapaknya. Menghina bapaknya dong. Bener dong. Iya gak, Pan? Iya kan? Menghina bapaknya lagi kerja, dia malah liburan. Mending nih kalau lagi nggak pandemi gini ya bebas lu mau liburan. Ini kan masalahnya lagi pandemi gitu. Ya gue nggak tahu lah apakah udah ngomong sama bapaknya, ya mungkin udah ngomong apa gimana. Tapi kan, aduh. Gue aja jangankan pergi guys, jangankan pergi gitu. Gue nih mau beli apa, simple nih, beli kamera lah gitu. Gue mau beli kamera nih sebenarnya gitu, jujur-jujuran aja. Tapi gue mikir, asli gue mikir, duh nyokap gue lagi lembur terus, nyokap gue lagi gini-gini, wah masyarakat juga lagi susah ya. Apa nggak baiknya uang gue setor ke charity yang udah jelas larinya kemana. Gue tadinya mau beli peralatan podcast yang kayak Deddy Kobusier itu, lu tahu harga berapa itu?
Cuman nih gue masih pakai mic lavalier nih. Lavalier nih gue modifikasi aja begini. Kenapa? Karena pandemi. Uang gue masukin aja ke charity. Gue kalau boleh terus terang marah betul sih, gitu ya. Kita nggak usah nunggu konfirmasi lah dari pihak yang terkait lah. Kita udah tahu nih kejadian betul, bukan hoax gitu loh. Dan marah banget. Gue mewakili rakyat tuh marah banget. Semoga ya keluarganya diberikan kesehatan, ya bokapnya terutama ya, seorang menteri itu, bapak menteri itu diberi kesehatan agar terus bisa bekerja dan mengabdi kepada Indonesia, khususnya rakyat. Jangan lupa itu mengabdi kepada rakyat kita tuh adalah kalau bahasa ini apa ya, civil servant ya, gitu, pengabdi rakyat ya, apa, pelayan masyarakat gitu. Jangan terus mengambil advantage untuk dilayani oleh masyarakat. Oke, ya segitu aja. Ini dari yang tadinya gue ngebanyol, ngapalah, ngocol gitu kan, tiba-tiba gue jadi serius banget karena memang ini serius banget gitu. Gitu. Ya udah gitu aja lah. Kalian nilai sendiri kalau udah besar. Dan pesan terakhir buat semuanya ya, terutama anak-anak pejabat. Guys, gue tahu lu tuh pada suka manfaatin di jalan gitu kan ya. Manfaatin privilege di jalan. Gue tahu apa itu 9191, gue tahu. Ya, gitu. Tapi udah yuk gitu. Ya, jangan ambil privilege itu dengan gampang, jangan ngegampangin, jangan ngentengin. Jabatan bokap nyokap lu itu nggak lama gitu. Lu aja nggak bisa mastiin besok bokap nyokap lu tuh masih ada buat lu apa enggak kok. Nggak usah. Jadi diri sendiri, bangkit dari kaki sendiri. Jangan mengatasnamakan bokap nyokap lu untuk keperluan lu pribadi, kepentingan lu pribadi. Ya privilege itu tadi gitu. Oke? Kita itu rakyat. Kita bukan, titel kita tuh bukan anak pejabat. Kita tuh sipil, kita rakyat cuy. Ya. Oke? Berdiri sendiri yuk. Ayo, ya jangan bikin malu ya. Oke? Thank you teman-teman udah mendengarkan sampai habis, dan sampai jumpa di Kijang Satu podcast berikutnya. Kijang Satu masuk, Kijang Satu masuk.